Sosialisasi pemahaman dan pencegahan teroris dan bahayanya, tentang adanya rekrutmen untuk teroris, maka sasaran sosialisasi tersebut adalah masyarakat desa. Acara tersebut digelar di Aula Desa Cisondari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Program tersebut digagas sama organisasi dan pemerintah, dan BNPT. Pada Rabu tanggal 23 April tahun 2025, acara ini dihadiri oleh sekitar 80 orang dari 3 desa yang ada di Kecamatan Pasir Jambu, hadir pula Babin Kantipmas dan Babinsa. Ini info selengkapnya. Siap siaga, intinya kami ingin menciptakan daya tangkal dan daya tahan masyarakat. Memang berbasisnya desa. Kenapa desa? Karena desa merupakan unsur pemerintahan atau perwakilan pemerintahan terkecil di Indonesia dan juga yang lebih memasyarakat. Nah, kami harapkan dengan adanya program ini masyarakat memiliki kewaspadaan dan kesadaran, dan juga kita bisa saling bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan terkait dengan penyebaran paham radikal terorisme. Dan kemudian tahun 2010 saya ditangkap kasus pelatihan militer di Jalan Janto Aceh, dan saya dijatuhi hukuman 4 tahun setengah. Dan saya bebas karena saya bebas sudah dalam keadaan saya sudah menyatakan memiliki kesalahan dan meminta maaf kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap tindakan-tindakan yang salah yang pernah saya lakukan. Karena ada kegiatan-kegiatan deradikalisasi yang dilakukan di dalam lapas, di dalam rutan dan lapas, baik yang dilakukan oleh BNPT dan Densus 88 yang membuat menyadarkan para aktivis teroris, dan saya menemukan titik kesadaran dan akhirnya saya kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah saya bebas, saya ikut dalam program Desa Siap Siaga yang yang dikawal oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Ini sudah masuk tahun keempat ya, mensosialisasikan ke desa-desa ya tentang bahaya penyebaran paham radikalisme. Kenapa desa ya? Kenapa desa yang dipilih? Karena memang berdasarkan pengalaman saya berangkat ya melakukan rekrutmen. Saya seorang yang merekrut banyak anggota. Itu banyak sekali yang saya rekrut orang-orang yang dari desa ya, berbagai desa. Dan kemudian juga bukan sekedar itu, ketika ada DPO yang paling berbahaya, yang paling aman itu kemudian disembunyikan di desa. Nah, kemudian itu lagi yang ketiga, bahwa karena kami ini bergerak dengan kekuatan militer, maka perlu ada pelatihan. Pelatihan militer itu tidak mungkin kami lakukan di kota, maka banyak dilakukan di desa-desa. Mengapa Bapak mengikuti terorisme ini? Ya, pastinya pertama adalah saya direkrut pada masa ketika saya di kelas 2 SMA, masih muda, masih punya gejolak muda, dan ketika saya ingin melakukan berontak terhadap keadaan ini, justru kesalahan saya bertemu dengan orang yang merekrut saya yang berpaham teroris, sehingga sudah menjadi mindset di dalam pemikiran saya bahwa satu-satunya jalan untuk merubah keadaan itu saya harus punya kekuatan militer.